Bismillahirrahmanirrahim. Izzatun nafsi utawi iki bab mertelake mulyane ati, mulyane awak. Ya utawi izzatun nafsi itu sifatun sifat biha kelawan sifat ya ja'alu dadi ake sapa al insanu manungsa nafsahu ing awak dhewe insan di mana zilirifah ing dalam derajat luhur wal ihtirami lan den mulyaake derajat den mulya wa sababuha utawi sababe izzatun nafsi ku ma'rifatul insan ngertine insan qadra nafsihi ing derajate awak dhewe insan wa samratuha utawi buahe izzatun nafsi iku atajammul berhias amrih bagus wasabru lan sabar ala makarihid dahri ing atase sengit perkara kang den sengite utawa sengite mangsa wa tarku idharil ihtiyaj lan ninggal mertelaake butuh wa ta'dimun nasilan mulia akene manungsa lahu maring insan wa ihsanullahi lan gawe bagus Allah ilahi maring insan qala Allah ta'ala walillahi lan iku tetep kadue Allah al izzatu kamulyan utawi kamulyan wali rasulihi lan kadue utusan Allah walil mukminina lan kadue pira-pira wong mukmin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahima melasi sinten Allah imro'an ing awa-awaan arafakan ngerti sapa imro'an qadra nafsihi ing kadar kemuliaane atau kadar awake insan. Al-hikdu utawi iku mertelake dendam. Wa utawi hikdu iku itmarusu nyimpen Allah wal hirsulan demen banget alal idak ing atase ngelarani dendam itu ya. Wa sababuhu utawi sebabe hikdu iku al-ghadab muring wa yadbahu lan menot dureni ing ghadab wayat ba'uhulan menut burani ing hikdu apa sama nuhisolin walu piro-piro pekerti muharramatin kang den haramati wahia utawi saman hasadul mahkudi alaih hasad drengki ing wong kang den dendam apa alaihi al wong wasyatamatul misui di musibatihi kelawan musibahe mahkut alaih wahajruhu lan meneng soker meneng mahkut alaih
Wa in tawaddatahu senajan tau demen sapa wong ing mahkut aleh. Wal i'radu lan mengo anhu saking mahkut aleh istiswaron krono milang-milang remeh lahu maring mahkut aleh. Wa takallumu lan gunemi fihi dalam mahkut aleh bil fuhsyi kelawan olo, kelawan guneman olo. Kautia bihi koyok rasan-rasan mahkut aleh. Wa ifsa usyrihi lan ngumbar rahasiane mahkut aleh. Wa muhakatuhu lan nyeritaake mahkut aleh istihzaan krono geguyu ngino-ngino bihi kelawan mahkut aleh. Wa ida'uhu lan ngelarani mahkut aleh bima kelawan perkara limu kang bisa nglarakake apa ma badanahu ing badane mahkut aleh. Wa man'uhu lan nyegah mahkut aleh haqqahu ing hae mahkut aleh. Ka'alla yaktiya koy ento orang nyauri sapa hakit ing mahkut aleh dainahu ing utange mahkut aleh. Wa mimma lan iku setengah saking perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala zammil hikdi ing atase nacat dendam hikdu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al mukminu utawe wong mukmin laisa iku laisa ora ono sapa al mukmin iku bihaqudin wong kang akeh unek-unek olone utawa dendam. Orang mukmin itu bukan pendendam. Malu mengaku orang mukmin kalau masih pendendam. Tapi tetap mukmin. Maksudnya mukmin itu mukmin yang sempurna. Bukan berarti kalau punya sifat dendam kok kafir gitu. Ya. Izzatun nafsi, kemuliaan hati atau kemuliaan diri. Hiya sifatun biha yaj'alul insanu nafsahu di manazil rif'ah wal ihtiram. Berusaha, sifat yang menuntut seseorang berusaha untuk menjaga kemuliaannya, ya, menjaga nama baiknya, ya sama dengan Quran, hampir mirip. Wasababuha ma'rifatul insan qadra nafsihi, sadar diri, tahu tempatnya, tahu sebab dari izzatun nafsi, kemuliaan seseorang itu adalah ketika ia tahu posisinya di mana. Ketika dia sebagai panutan, dia harus menjaga panutan yang manut agar tetap manut, agar memberi contoh yang baik pada yang manut. Jadi kalau panutan sebisa mungkin tanpa ada cacat di hadapan orang, enggak, sebisa mungkin jangan ada cacat. Kadang orang itu jadi panutan karena terpaksa. Sebenarnya dia nggak bisa apa-apa, tapi karena tugas misalnya membawa nama baik, hanya harus mau nggak mau dihormati orang, mau nggak mau punya masa. Tantangan berat. Gimana caranya kita betul-betul bisa menjadi panutan. Wasamrotuha, buah dari izzatun nafsi ini, kemuliaan hati ini,
Atajamul, dia akan berhias, akan merawat diri. Wasobru ala makarihid dahri, dia akan bertahan atas kegaduhan-kegaduhan yang terjadi. Hal-hal yang tidak disukai sepanjang masa dia akan tahan, sabar. Tarku idharil ikhtiyat, dia tidak akan menampakkan butuh pada orang lain, minta apalagi sampai minta. Wa ta'dimun nasi lahu, akan mendapatkan kemuliaan dari orang lain. Wa ihsanullahi ilaihi, dan akan mendapatkan perlakuan baik dari Allah kepada. Qala Allah ta'ala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, kemuliaan itu milik Allah, milik para utusannya, milik orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu memiliki kemuliaan, dan kemuliaannya kita harus menjaga kemuliaan itu. Tuh, orang-orang mukmin itu punya kemuliaan. Bagaimana jangan sampai orang mukmin itu memiliki, dianggap buruk oleh kalangan umum, dianggap atau apa ya, bingkainya, frame-nya buruk, dicap buruk. Lillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi jangan sampai kita menjadi orang mukmin yang merendahkan Islam itu sendiri. Kalau kita belajar akhlak taisirul kholak ini, tidak akan ada ceritanya belajar dan mengamalkan. Kalau belajar sama saja, kadang banyak yang lebih tahu. Kalau pelajaran moral akhlak seperti ini kita amalkan, tidak akan ada ceritanya saling menghujat satu sama lain. Yang ada saling menasehati. Beda antara menasehati dan menghujat. Kalau menasehati itu karena berharap hal yang terbaik, sehingga harus dilakukan dengan cara yang itu. Kalau menghujat, kalau nasihat, bedanya tipis nasihat sama. Kadang bilang di atas panggung untuk menasehati, tapi ternyata menggunakan kata-kata kotor. Itu bukan menasehati, tapi menghukum. Menasehati sama menghukum. Kalau di kalangan banyak orang namanya menghukum. Sampai ngata-ngatain siswa di depan orang itu menghukum, bukan menasehati. Tuh, menegur orang di tempat umum bukan menasehati, namanya menghukum. Hukuman bagi orang yang seperti itu. Jadi kalau sampai punya niat nasihat, berharap hal yang baik, ya diajak ke tempat-tempat sepi atau diomongin dengan cara yang baik, sekira tidak mempermalukan. Kalau sampai mempermalukan, itu bagian dari hukuman, takzir istilahnya. Kayak sampai ngicok mulai terus gundul, itu namanya takzir. Dipermalukan di depan orang, itu namanya takzir, bukan nasihat. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin sadar mendapatkan kemuliaan dari Allah, harus menjaga bagaimana caranya mukmin tidak menggambarkan
hal yang buruk. Jadi dosanya berlipat-lipat ketika kita berbuat buruk mengatasnamakan agama. Berlipat-lipat. Kalau berbuat buruk mengatasnamakan diri sendiri ya nggak masalah. Artinya nggak masalah ya, masalahnya cuma dia sendiri. Tapi kalau bawa-bawa agama, ini izzah ini. Izzah yang diberikan oleh Allah kepada mukminin dipertaruhkan. Sehingga citra Islam itu rusak. Ketika citra Islam itu rusak, siapa yang mau masuk Islam? Gitu. Jadi kalau kita masih pakai cara perang, padahal perang itu tujuannya agar mereka mau masuk Islam. Hari ini kalau mau perang, ya nggak akan ada yang mau masuk Islam. Islam itu membunuh kerjaan, nggak akan ada. Malah Islam diperangi. Kalau Islam diperangi ya nggak selesai-selesai. Ketika perang itu nggak selesai-selesai, kapan mau dakwah, kapan mau ngaji, kapan mau ngajar anak-anak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sehat, akal kita sehat, bisa membedakan mana yang sebetulnya ini betul-betul dakwah, mana yang sebetulnya dimanfaatkan orang, yang betul-betul ngajak ke Islam, sama yang dimanfaatkan orang. Ngajak tapi dimanfaatkan orang, tidak sadar kalau ada manfaat, ada saya bicara kayak ini bukan berarti ngerti kondisi politiknya kayak, tapi saya bisa mengerti ini jelas. Maksudnya jelas itu mana yang pakai akal sehat, mana yang enggak. Saya rasa semuanya bisa membedakan. Yang pakai akal sehat sama yang pakai orak itu beda. Pakai mulut kasar. Ternyata ajaran-ajaran Islam ya, ajaran-ajaran Islam berkata lembut. Makanya bahayanya orang yang ngerti itu lebih berbahaya daripada orang yang enggak ngerti. Yang ngerti tapi jahat, ngerti tapi nyeleweng. Makanya Indonesia itu dulu sempat kuat, ya, Aceh terutama. Aceh itu kuat keagamaan Islam, kuat sih, kerukunannya kuat. Jadi saat datang siapa namanya, Snok Horgren, agak sulit. Dia itu utusan dari Belanda untuk jadi mata-mata. Sebelum ke Aceh dikirim untuk belajar di Arab, nyamar jadi orang Islam. Ke Mekah itu nyamar jadi orang Islam. Mekah ini kan mamnu bagi non muslim. Tapi karena dia nyamar sebagai orang Islam, bisa belajar di sana. Alim, alimnya. Ya lebih alim dari sampean hafal Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan lain-lain sebagainya. Ketika nyampe di Aceh terkagum-kagum orang Aceh. Ini orang hebat, ulama, padahal non muslim. Ada keinginan untuk memata-matai, mengetahui di mana kelemahan.
Ya sempat, artinya Muslim di Indonesia itu sempat terandung karena tahu ya seluk beluknya ketika orang alim itu tahu. Terus al-hibdu, dendam. Wa idmarusu wal hirsu alal ida. Dendam itu menyimpan niat buruk, dan hirsu, keinginan kuat untuk melukai. Itu dendam, keinginan buruk, niat-niat jahatnya disimpan, padahal dia sangat ingin untuk menyakiti. Ini penyakit parah, itu parah, penyakit yang parah. Ya itu penyakit banyak orang, tidak lihat mau Islam atau non Muslim. Kalau udah kena penyakit itu ya gak dilihat. Dendam, gak pandang bulu kalau udah dendam. Mau dendam sama kiai, gak mikirin. Soal adab yang gak dipikir, dendam. Sababuhu al-ghadab, penyebab utamanya adalah kebencian. Makanya gini, kita itu tidak boleh benci sama siapa. Itu yang kita benci bukan orang, tapi kerjaannya. Yang kita benci itu kerjaan, bukan orang. Kalau yang kita benci kerjaannya, kita bisa mendoakan agar orangnya itu bisa berhenti atau diampuni. Ya, kalau sampean bencinya sama pekerjaannya, sampean bisa dengan nyaman mendoakan agar diampuni. Kalau diampuni berarti kan tetap keburukannya tetap dilakukan, tapi semoga diampuni. Kalau kebenciannya itu benci ke pekerjaan. Kalau bencinya itu ke orangnya, ini sudah beda. Mau dia berbuat baik, kalau sudah benci ke orangnya, ya, misem itu yang kecomocok, melebaci, misem. Itu masalahnya. Karena kita itu tidak, ini jadi koreksi buat kita itu kadang tidak objektif, kita subjektif melihat orang per orang, tidak melihat kasus, tidak adil melihat orang. Yang tepat itu kita tidak boleh membenci orangnya tidak boleh dibenci. Yang dibenci adalah pekerjaan. Kalau yang dibenci pekerjaannya, kita bisa mendoakan orangnya. Bisa dengan nyaman kita mendoakan orangnya. Semoga orang itu bisa berhenti berbuat. Atau kita bisa mendoakan semoga orang itu diampuni. Nah, ini tidak terjadi bagi sebagian kalangan, malah didoakan cepat mati ya. Cepat mati, nggak bertaubat, apalagi diampuni, didoakan masuk neraka. Doanya masuk neraka. Itu karena kebencian kita sama orang.
sama orang, bukan pekerjaan. Kalau kebencian kita itu ke pekerjaannya, kita bisa semoga cepat sadar. Kalau nggak cepat sadar, semoga diampuni. Jadi kalau mau benci, jangan benci orang. Sama siapa saja, mau sama HTI, PKS. Bencinya itu jangan ke orang, ke perorangan, tapi ke pekerjaannya. Kalau organisasinya nggak apa-apa. Itu ya. Kita jangan membalas, mereka benci ke kita. Sampai mau dibunuh. Itu kan kalau mau dibunuh artinya sudah tidak melihat sisi ini adalah se-Islam. Kalau sudah punya anggapan halal darahnya, berarti Islamnya itu nggak ada nilai. Nilainya tidak. Bagi mereka Islam kita itu tidak ada nilai. Jadi kita harus membalasnya bukan dengan kebencian yang seperti itu. Ya semoga mereka cepat sadar. Amin. Terus kalau memang nggak sadar ya diampuni. Itu aja. Kalau kita dengan rasa dendam, tronoko lah, nyiksa TV, tersiksa kan ketika menyimpan rasa kebencian. Gila emang kalak di kopi ya, kok rokokan daripada cermet ke orang. Mending main game kalau kayak itu. Melupakan kebencian. Bagaimana caranya kebencian itu dilupakan. Tapi kewaspadaan tetap. Kita tidak benci tapi tetap waspada. Ya. Terus dari wayat ba'uhu sama nufisolin muharramah. Jadi akan muncul setelah dendam itu 8 hal yang diharamkan. Hasadul mahqud alaih. Yang pertama adalah kedengkian, berharap harapan besar agar nikmat yang didapat oleh orang yang kita benci itu, kita dendami itu hilang. Hasud itu bukan adu domba. Hasud ya kalau bahasa Arab hasud bukan adu domba. Hasud ya kan, berharap agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Bukan fitnah, memfitnah, ngomongin orang gini-gini. Hasud itu yang hatinya, keinginan agar nikmat itu hilang. Wasyatamatu bimusibatihi, dia terus akan memaki-maki, bulat. Itu yang akan muncul ketika orang yang didendami terkena musibah. Mesti tidak akan ada istilah halus-halusan, isu-isuan. Orang dalam keadaan dikena musibah, dia enak misui. Wa hajruhu wa intawaddadu. Dia hajru itu tidak nyapa, enggan mau ngomong. Meskipun pernah ada kisah cinta di antara berdua. Itu ya, anggaplah mantan dendam sama mantannya pernah diputusin, akhirnya dendam, tak nyapa. Itu yang akan muncul dari dendam. Setelah kita dendam, gengsi nyapa. Padahal itu bahaya, penyakit.
Wal i'rad anhu, ketika ketemu wis nyeletong istisghoron lahu. Istisghoron itu untuk merendahkan, tidak menghargai gelas. Wa takalum fihi bil fuhsyi, akan membicarakan orang tersebut yang buruk-buruknya saja. Pembicaraan tentang orang yang dibenci itu buruk tok, tidak ada baiknya. Kautiyabihi, kayak rasan-rasan, menyebutkan kejelekannya. Wa ifsa usirrihi, menyebutkan rahasianya. Itu ifsa usir itu. Ifsa usir itu kalau ada teman membicarakan sesuatu hal diam-diam, berarti itu rahasia. Jangan sampai disebar ke orang. Jangan paham sendiri kalau ngomong yang awalnya keras terus ngomong diri, berarti itu rahasia. Sampai nggak harus nunggu orangnya ngomong ini rahasia loh ya. Jangan ceritakan. Jangan nunggu seperti itu kalau sampean cerdas. Dengan ngomong lirih, oh ini rahasia. Jangan sampai ada orang. Ketika sampean ceritakan ifsa, menyebar kejelekan, bukan kejelekan tok ya, rahasia. Ifsa usir itu lebih ke rahasia. Hal-hal yang dirahasiakan jangan sampai disebar. Kalau itu hal buruk, bisa dua, ghibah satu. Ghibah itu menceritakan keburukan orang, itu ghibah. Ghibah nggak peduli keburukannya itu sudah masyhur atau tidak. Ya. Kalau ifsa usir yang rahasia itu berarti baik atau punya teman sampean temannya baik, ada bala ya kapan malamnya pejang tahajud. Iya kebal. Iya sama. Saya kebala ke juga ya. Jangan malam pejang tahajud. Kayak juga aja sebini. Jangan malam. Iya tak kebal. Ada kok kalah saing. Itu kalau ifsa sirrihi itu lebih umum daripada keburukan aib. Kalau ifsaul aib dua dosanya. Satu ifsa usir, rahasia yang disimpan. Dua aib di ghibah menceritakan aib. Wa muhakatuhu istihzaan, menertawakan. Oh, muhakah itu menggambarkan keburukannya. Muhakah termasuk ghibah. Istihzaan bihi, dengan untuk menghina atau merendahkan. Misal ya, saya contohkan temannya itu lakukan tebal keanehannya, terus kita memperagakan itu agar orang-orang tertawa. Ini termasuk tindakan yang muncul dari dendam. Berarti ada permusuhan dalam diri seseorang ketika seperti itu. Meskipun kadang ya kita bisa menakar permusuhannya tidak terlalu parah. Punya dendam, dulu pernah diapain, meskipun tidak sampai mau membunuh, dengan menyakiti, cukup dengan menyakiti. Ya, dengan cara muhakah menceritakan sosoknya tidak dengan bahasa, tapi dengan gaya. Misal kancana sampean menajolan
kekekaan kita peragakan untuk menggambarkan orang itu pun dosa. Ghibah itu namanya. Ghibah itu tidak hanya omongan, ghibah itu tidak hanya mulut. Pokoknya menggambarkan keburukan orang dengan cara apa saja itu ghibah. Dengan tulisan, dengan gambar, dengan gerak tubuh, untuk menggambarkan kejelekan orang tertentu itu ghibah. Wa ida'uhu bima yu'dimu badanahu, akan menyakiti ya, dengan cara yang bisa menyakitinya. Wa man'uhu haqqahu, akan menahan haknya. Ka'alayaktiyahu dainahu, tidak akan membayar hutang. Buat sampean kalau mantannya punya hutang itu nggak akan dibayar, dendam. Man uhaki, ya kalau sampean yang jadi mantan harus ya jangan sampai dendam. Itu bukan berarti saya memperbolehkan pacaran, ya tidak. Kalau sampean terlanjur jadi mantan terus sampean posisinya yang punya hutang, jangan sampai manfaati. Ini haknya, ya hak jelas saya hutang, hutang ya harus dikembalikan. Atau ngasih, tapi ngasihnya itu bersyarat. Sampean harus paham ya, kayak itu ngasih bersyarat, sekalipun nggak disebutkan. Kayak contoh ngasih barang itu karena sampean dicintai, atau diharapkan menjadi suami. Kok nggak jadi, ya harus dikembalikan. Kayak contoh cincin tunangan yang dikasih ceweknya dikasih cincin. Ini pemberian bersyarat, meskipun nggak disebutkan syaratnya. Pemberian bersyarat, ini jadi milik kamu kalau kamu jadi milik saya, seorangnya. Ketika nggak jadi, tunangannya batal, harus dikembalikan. Sebagai orang perempuan ya harus ngerti kan, ini bukan hak saya, harus dikembalikan. Sebagai laki-laki pun juga harus punya martabat, punya harga diri. Masa saya mau minta lagi? Malu. Jadi perempuan itu mengembalikan tanpa kita harus malu. Kalau sama-sama ngerti kan nggak itu enak. Seorang laki-laki ya gengsi mau ngambil lagi. Gengsi itu karena kita jaga martabat, jaga harga diri. Tapi seorang perempuan pun juga harus tahu ini pemberian bukan hak saya, karena hubungannya sudah. Kalau kayak itu kan enak, tak saling kel-engkelan. Selake nagi, subini tak bagi. Jujur lah bagi enggak gitu. Wa mimma yadumu ala damil hikdi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Al-mu'min laisa bihaqudi. Dauhnya Kanjeng Nabi untuk menggambarkan betapa buruknya sifat dendam adalah al-mu'min laisa bihaqudi. Mukmin itu bukan orang pendendam. Mukmin yang sempurna itu bukan pendendam. Makanya iman itu ada dua. Ada yang usulul iman, ya pokok iman. Ada yang furu'ul iman, cabang atau syu'abul iman.
Iman itu diucapkan untuk dua makna. Kalau iman yang sifatnya paling fundamental, paling kuat, ya iman akidah, meyakini. Sehingga dampaknya ketika tidak ada itu kufur. Jadi kalau iman yang kamalul iman atau syu'abul iman, ketika tidak dilakukan ya tidak sempurna, nakes. Ibarat manusia ada sokon. Nah itu, andaikan iman itu diibaratkan. Kalau ulama mengibaratkan iman itu dengan pohon. Ya, dengan pohon. Akar itu ya rukun iman. Meyakini Allah itu akarnya. Kalau nggak ada akarnya ya mati, tumbang. Tiangnya itu ya rukun iman. Ranting-ranting, daun-daun itu syu'abul iman. Pohon kalau ada rantingnya, terus ada daunnya, kan indah. Ketika syu'abul iman, cabangan-cabangan keimanan itu dilakukan, sempurna. Salah satu cabangan keimanan adalah bukan pendendam. Jadi kalau punya sifat pendendam, ibarat pohon, ya ada daun, kering, ya odi, yang kering, ya iman, ya diakui sebagai orang mukmin, haram darah, tapi kering, nakes, cacat. Kalau cacat jasmani kita malu biasanya, ya, kurang pede kalau cacat jasmani. Ya andaikan diibaratkan orang pendendam itu ibarat orang, andaikan iman diibaratkan orang pendendam itu berarti ibarat orang yang tidak ada kakinya, cacat. Tapi mereka nggak malu karena nggak kelihatan cacatnya, nggak. Harusnya kita sadar dendam itu termasuk penyakit yang merusak kesempurnaan iman seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.